Malam hari di Kampung Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada terang di salah satu sisi pantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ridwan, halo. Ya, Lagi ngapain, Bang? ini pasang antena satelit GPS. Kesini jual ikan terbangnya. Saya menemui Ridwan Alimudin, seorang pria Mandar yang dikenal amat mencintai laut. Nanti kita bantu fundraising-nya. Bang Ridwan, jadi sekarang persiapannya apa lagi nih? Ya, tinggal ini layarnya. Layar ya? Sama kita naikkan Tapi logistik. memang layar dipasang pagi dong ya? Iya, idealnya pagi, cuma kan tadi kita buat ulang layarnya. Jadi tadi dijahit baru selesai. Iya, Jadi iya. tidak sempat juga ini untuk. Jadi sebentar sempat kita pasang. pasang layarnya. Terus GPS ini untuk nyambung kemana-mana. Jadi sebenarnya kalau dibilang tradisional ya nggak tradisional banget ya? Jadi ini kan kita tracking semua perjalanan. Jadi direkam ya? Rekam semua. Jadi biasa juga pernah saya campur antara pengetahuan tradisional dengan GPS. Oke. Jadi ya awal-awalnya terserah pelaut, tapi saya lihat oh begini. Jadi saya bandingkan kalau di GPS dengan pengetahuan tradisional itu ya biasa ketemu. Jadi Ada benderanya merah putih, keren. di atas itu ada ijuk bulu. Buat apa? Itu kalau secara mistik itu penangkal hantu laut. Oh, Tapi dari segi ilmiah itu penangkal petir. ijuk itu. Ijuk. Jadi kalau saya pernah baca itu referensi itu untuk menetralkan energi negatif, positif. Jadi petir itu netral Iya, di situ. netral. Kalau kepercayaan mereka itu untuk menangkal hantu laut. Itu secara tradisional Iya, ya? tradisional. Tapi kalau ilmiahnya itu petir. Seperti inilah kegiatan rutin Ridwan setiap kali hendak berlayar. Persiapan bahkan semakin serius pada pagi hari. Karena ini bukan pelayaran biasa dengan perahu biasa. Ini pelayaran perahu pustaka. Pak Ridwan, kenapa bikin perahu pustaka? Ini kan saya biasa ke pulau-pulau kecil. Hmm. Jadi kadang itu anak-anak itu bisa tidak sekolah beberapa bulan. Karena gurunya bolos. Ini kan kalau di Akses ya? Iya, akses. Terus ini kan kalau pulau kecil itu kalau di darat itu dia kayak di pedalaman. Fasilitas apa. Jadi dari pengalaman itu ya kebetulan ada juga teman mau bantu. Ya, kita mau ini adakan perpustakaan terapung untuk datangi mereka. Meskipun ini kecil tapi paling tidak bisa memberi pengalaman mereka membaca buku-buku yang berkualitas, khususnya yang bacaannya. Hari itu perahu pustaka berlayar dari desa Pambusuang di Polewali Mandar ke arah barat, tepatnya ke pusat kota Majene. Bertindak sebagai nahkoda adalah Pua As'ad, seorang nelayan Mandar berusia 80 tahun. Tapi kalau biasanya kan Puang nelayan, Ya, nelayan. biasa ya kan cari ikan. Iya, cari ikan. Cari ikan. Iya. Lalu sekarang bawa buku. Iya, iya. Ada perbedaan nggak? Ada. Apa? Iya, semangat. Semangat. Semangat ya? Semangat. Semangatnya Iya, beda. iya. Tapi kan ini berarti misinya sosial, Puang. Oh, iya. Suka? Iya, suka. Perjalanan tak seberapa mulus. Ombak tinggi beberapa kali menghantam perahu. Bahkan air terus masuk ke dalam lambung perahu jenis bakgo ini. Tadi kita udah jalan ya, sebenarnya stripnya sih cuma dekat, Iya. tapi saya aja sendiri udah mungkin karena memang tidak terbiasa. Tapi apa memang sudah siap untuk menempuh yang begitu-begitu? Jadi laut, ombak besar, kapal bocor, resikonya cuma buat ngasih bacaan. Ya, istilahnya bacaan itu utama ya, ada sampingan. Jadi kalau kita trip pelayaran itu kita bawa teman-teman yang tidak pernah melaut. Nggak, maksudnya kok mau repot-repot gitu loh. Apa ya? Selama ini kan kita bangga sebagai cucu pelaut ulung.
di sisi lain ya memperhatikan adik-adik kita di pesisir. Pulau itu tidak ada yang seperti ini. Jadi ya resiko seperti ini ya mau tidak mau harus kita tempuh. Memang sudah niat begini? Iya. Apapun resikonya? Ya tetap ya, resiko itu kan tetap kita pertimbangkan. Iya. Misalnya tetap utamakan keselamatan atau Iya. apa. Jadi ya itu kalau saya waktu saya diamanahkan ini perahu, saya keluar dari pekerjaan saya Iya. supaya saya bisa fokus urus ini. Setelah 2 jam perjalanan, perahu pustaka akhirnya tiba di Taman Kota Majene yang terletak persis di tepi laut. Majene menjadi persinggahan pertama perahu pustaka kali ini. Jadi jangka panjangnya ini untuk perahu pustaka kepulauan yang ada di Selat Makassar. Yang di wilayah Selat Makassar. Tapi berarti kalau yang sudah-sudah selama ini memang berada di wilayah ini aja? Iya, masih di pesisir apa? Masih di pesisir sini. Karena kondisi laut pasang, kali ini perahu pustaka tidak mengizinkan pengunjung naik membaca buku di atas kapal. Seluruh buku diturunkan, digelar di taman kota. Satu persatu anak dan orang tua datang ke Taman Kota Majene untuk membaca buku. Orang ya memiliki 4 kaki dan termasuk hewan melata. Mbak Ridwan selama ini cari ngumpulin bukunya bagaimana? Jadi kita pakai media sosial. Jadi posting di Facebook kalau ada kegiatan apa, baca. Teman-teman itu lihat, oh dia mau sumbang juga. Jadi biasa tanya alamat, apa, kirim buku begitu. Tapi sebagian besar buku ini masih koleksi perpustakaan saya. Tapi yang alhamdulillah tadi baru masuk lagi 300 buku anak-anak. Kan saya punya koleksi bacaan dewasa apa kan? Iya, Ilmu iya. pengetahuan. Nah, targetnya ini perahu pustaka anak-anak, makanya kita lebih harapkan komik bacaan remaja begitu. Tapi biasanya baca bukunya di mana kalau nggak di sini? Di sekolah. Di sekolah banyak buku begini juga atau enggak? Enggak. Enggak banyak, bukunya sedikit ya. Terus suka dong ke sini. Sudah berapa kali ke sini? Sudah banyak kali. Sama Arifa juga udah sering ke sini. Sudah sering kah? Taman kotanya maksudnya. Oh, taman kotanya, ke taman kotanya. Kalau sininya baru ya. Jadi Anda tidak setuju kalau misalnya Iya, dibilang tidak setuju. ada survei atau ada penelitian minat baca orang Indonesia rendah? Yang saya tidak setuju itu karena ini beberapa kali kita jalan itu kalau ada anaknya pasti dia baca. Tapi yang agak kekurangan sekarang kan dia baca, mereka itu karena baru tahap belajar, bacanya itu keras-keras, Iya. jadi agak lambat kan, tidak apa-apa. Teman-temannya juga ada juga yang lihat-lihat gambar itu tidak apa-apa juga. Cuma kita biasa juga nggak enak kalau minta uang, tapi mereka yang Wan ini saya mau sumbang. Jadi sudah berapa bulan jalan perahu pustaka? Mulai April kita buat pelayaran pertama itu di Selat Makassar, kita berlayar ke Makassar. Jadi bulan apa? Dari bulan Juni kemarin. Juni Nah, pelayaran iya, pertama iya. ke Selat Makassar. Ke Makassar. Ke Makassar ya. Kurang lebih kalau dihitung bolak-balik itu ya 600 kilo. 600 kilo itu berapa hari? Kalau jalan terus Mbak itu lebih 24 jam. Tapi itu untuk 24 jam bawa buku. Bawa buku. Tapi nanti ini kan kita pulau kecil bermalam di situ Sebentar. 2-3 hari gitu. Jadi kita tidak paksa juga, ya tergantung berapa anggarannya atau apa. Yang paling yang makan ongkos itu misalnya bahan bakar, terus ya itu untuk gaji nelayan itu saja. Ya, biaya masih menjadi kendala utama Ridwan.
Selain BBM dan jasa pelayar, Ridwan juga harus menanggung biaya makan seluruh kru perahu pustaka selama berkeliling. Seperti sekarang kan kita kedodoran juga. Yang mau bantu buku tapi yang kendalanya itu untuk pengirimannya. Betul. Tanya penerbit di Jakarta di anu kan banyak buku, tapi untuk membawanya ke sini itu yang Susah. susah di situ. Cuma kita biasa juga nggak enak kalau minta uang. Jadi biasa pengalaman sekarang sampai saat ini saya belum pernah minta uang. Tapi mereka yang uang ini saya mau sumbang. Karena kalau minta uang nanti dianggap ini ada motifnya apa kan. Sejak awal, mewujudkan perahu pustaka bukanlah hal yang mudah. Untuk biaya pembuatan kapal, Ridwan dibantu temannya, seorang budayawan asal Baru, Sulawesi Selatan, Nirwan Arsuka. Kenapa pakai kapal begini? Kenapa pakai bakgo? Bakgo ini kalau saya pelajari perahu-perahu tradisional yang paling besar kapasitas lambungnya itu ya ini jenis seperti ini dulu dipakai dagang. Jadi kami pikir dengan lambung yang besar kan ya bisa muat banyak buku. Sebenarnya ini dia bisa sampai 3.000 buku, tapi kan kita pertimbangkan barang lain terus bahasa apa. Ya paling yang bisa ini di raknya itu 800 sampai 1.000 buku. Perahu ini berdimensi panjang 10 meter dan lebar 2,5 meter. Pengerjaan perahu hanya sekitar 1 bulan. Akhir Mei, dalam Makassar International Riders Festival, perahu pustaka pertama kali berlayar. Semangat menebar virus literasi tak hanya dilakukan melalui jalur laut, tapi juga di darat. Menggunakan bendi. Jadi ini kan perahu dia berhenti kalau musim ombak. Iya. Nah, tapi kegiatan aktivitas literasi itu enggak. Jadi di darat kita buat pertama itu hampir bersamaan ini bendi pustaka. Setelah itu becak pustaka dengan motor pustaka. Kalau bendi kan dia antar desa. Iya. Itu operasionalnya tiap minggu sore. Minggu sore. Nah, Oke. Ya, sedangkan becak ada 4 desa yang di tempat penyimpanan pustaka ini. Itu kami hitung ada 12 sekolah. Jadi itu yang didatangi tiap jam keluar main. Nah rata-rata pengalaman kami itu ya pasti ada jam kosong. Iya. Jadi kita lihat adik-adik itu kalau kita datang langsung kerumun baca. Konsep perpustakaan keliling sederhana ini sebenarnya lebih dulu diperkenalkan oleh Ridwan Sururi di kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Menggunakan kuda, di sana Ridwan membawa buku bacaan dan berkeliling kampung. Variasi buku juga menjadi tantangan perpustakaan keliling ini. Untuk operasional sehari-hari saja, Ridwan mengalami kesulitan, apalagi untuk memperkaya jenis buku bacaan. Berarti sekarang kalau misalnya, apakah juga memberikan informasi kepada penduduk gitu? Misalnya, oh kita ada juga kok bacaan buat dewasa gitu? Atau memang sementara belum ke sana dulu? Belum. Sementara Jadi belum ke sana dulu. Anak-anak saja dulu. Biasa kalau ada orang tua ya dia tanya mau bacaan apa Bu? Kalau di kampung-kampung itu misalnya becak pustaka itu resep sama apa ya? Itu ibu-ibu. Resep Kerajinan tangan gitu ya. kue. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau membantu, bisa bagaimana caranya? Kita ada websitenya prahupustaka.com, kita ada alamat di situ. Ada juga keluarga di Makassar, misalnya teman-teman yang mau sumbang di Makassar, supaya kita tidak merepotkan, dialamatkan di Makassar saja. Jadi nanti ada yang jemput, tapi kalau yang punya kemampuan ekonomi biasa langsung kirim ke daerah. Langsung kirim ke Daerah ke sini, ke Poli Malimandar. Namun, sumber bantuan tak cuma itu. Ridwan juga menggalang dana melalui seminar-seminar. Tak bisa dipungkiri, dana operasional yang terbatas menyebabkan perahu pustaka tak bisa selalu berlayar. Bahkan, tak ada jadwal pasti. Keluarga? Ya keluarga alhamdulillah mendukung sampai saat ini ya, meskipun kalau secara sementara kan ya ini kan tidak ada pendapatannya. Iya. Jadi sementara kita buat ini kan besok kita ada acara
pengumpulan dana untuk operasionalnya. Alhamdulillah selama ini kan kalau kita posting di media sosial kegiatan kami, ya langsung ada yang inisiatif, Wan, ini kalau saya mau bantu buku gimana, mau bantu uang gitu. Jadi pelayaran ini Wan, tidak ada yang bantu, maksud saya kan ya bantu donasi-donasi begitu. Jadi trip pelayaran juga itu kita sesuaikan dana yang ada. Tapi Ridwan dan perahu pustakanya tidak patah arang. Bahkan tabu baginya untuk meminta bantuan pemerintah. Jadi kalau sekarang kita ngomong tantangannya apa? Karena kalau misalnya dari tadi kan Bang Ridwan optimis banget orangnya. Energinya optimis, bagus. Tapi pasti ada dong gitu. Pasti ada di suatu titik yang kenapa sih gini gitu. Yang kurang sekarang itu ya SDM untuk seperti kita. Kan banyak teman-teman mau buat apa kan, tapi pasionnya kan beda-beda. Semangatnya itu yang agak SDM untuk menjalankan ini. Di tengah segala kesulitan menjalankan perahu pustaka, Ridwan selalu kembali pada satu pemikiran sederhana. Jadi apa sebenarnya tujuannya? Karena kalau misalnya tujuan literasi kan ada yang sudah bisa baca, ada yang belum bisa baca. Jadi apa yang mau dicapai? Seperti kita kan masa kecilnya kan tidak pernah bersentuhan seperti ini. Iya. Ya alhamdulillah bisa seperti sekarang ya. Mungkin teorinya misalnya masa kecilnya anak-anak ini dia sentuh buku ya. Mungkin besar kalau mereka dewasa kan ya lebih baik daripada kita yang dulu masa kecil tidak pernah bacaan begini. Jadi kira-kira seperti itu, paling tidak mereka sentuh buku, buka-buka, kalau kita baca ya dibaca di situ saja, tidak muluk-muluk harus bagaimana. Ya paling tidak kan teman-teman lihat semangat seperti ini tersebar. Jadi saya pribadi sama teman-teman itu tidak muluk-muluk harus. Muhammad Ridwan Alimuddin, penggagas perahu pustaka, tahu hidupnya tak akan pernah jauh dari laut. Lahir di Tinambung, Polewali Mandar 37 tahun lalu, Ridwan kini menggabungkan dua hal yang amat dicintainya, buku dan laut. Saya bertemu istri Ridwan, Hadijah Nurul. 5 tahun pernikahan, mereka dikaruniai 2 anak, Abi dan Sofia. Kalau misalnya Bendi segala macam kan masih di darat. Iya, di darat. Tapi naik perahu, lautnya kita tidak bisa prediksi. Iya. Nggak apa-apa. Ya itu sudah risiko ya. Tapi ekspresinya lucu nih kayaknya. Masih khawatir. Ya khawatirnya sih iya ada ya. Cuman ya gimana karena bapaknya juga sudah sudah apa sih namanya? Sudah cinta. Iya, cinta banget sama yang kayak begini, dia kegiatan kayak begini seperti ini. Sebagai seorang Mandar, Ridwan telah berhasil membawa budaya pelayaran Indonesia diakui dunia. Tahun 2012 bersama 11 pelaut Mandar, termasuk Pua As'ad, Ridwan mengikuti Festival Perahu Layar Dunia di Brest, Perancis. Tak cuma dari keluarga terdekat, dukungan juga datang dari mereka yang ikut berlayar bersama perahu pustaka. Sekalipun baru pertama kali. Dayat, Irwan, Ashad, Fadil, dan Jamaluddin merupakan sukarelawan perahu pustaka. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang seorang guru, mahasiswa, hingga PNS. Kalau misalnya ikut perahu pustaka, nyari apa sih? Nyari pengalaman, nyari tantangan, biar terkenal atau apa? Pak As'ad dulu deh. Saya melihat gerakan ini betul-betul gerakan sosial ya. Gerakan yang betul-betul sangat membantu merangkai namanya peradaban kita. Ini menjadi awal yang baik menurut saya untuk kedepannya Indonesia secara keseluruhan termasuk di daerah kami. Karena yang membaca itu adalah tahap awal untuk sampai ke titik itu. Oke. Fadil? Nyari apa, Dil?
Untuk saya yang pertama ialah pengalaman, Kak. Oke. Karena Pengalaman pusing-pusing ya, gitu ya. pusing-pusingan. Pertama kali juga bawa perahu lengkap dengan buku. Iya. Kedua juga sebagai bahan riset saya. Oh. Sebagai seorang mahasiswa saya juga harus meneliti apa segala macam. Bagaimana orang di laut. Yang ketiga saya juga ini adalah orang laut. Tinggal di daerah pesisir. Jadi kurang srek namanya kalau sebagai orang laut tidak pernah ke laut. Sekali lagi, mereka tidak dibayar. Yang dicari, kepuasan batin. Kepala keluarga jadi pekerja sosial. Iya. Memang sudah dibicarakan, sudah. Ya awalnya ya memang begitu anunya. Senangnya begitu. Iya. Sudah terbayang kegiatannya seperti apa berarti kan kurang lebih kalau buat Bang Adijah. Dan tidak pernah ada masalah sebelumnya? Ya sama saya sih enggak masalah ya, biasa aja. Saya juga mendukung suami saya. Pasti ada yang besarnya dong, ingin nambah apa, berapa kapal, pengen di mana lagi? Ya, paling tidak kan teman-teman lihat semangat seperti ini tersebar. Jadi saya pribadi sama teman-teman itu tidak muluk-muluk, harus seperti ini. Jadi di tempat lain ada juga seperti ini. Jadi kita tidak harus buat kapal besar apa terus bermesin canggih, itu tidak seperti itu. Jadi lebih kita teman-teman buat, meskipun dia sampan apa yang perahu seperti ini, tapi itu banyak, itu lebih efektif. Ada yang mau bantu sampai buat kapal besar, saya pikir itu tidak efektif juga, karena kan kalau pengalaman saya urus kapal, kalau terlalu besar juga naik dockingnya itu mahal sekali. Terus kalau pakai mesin dalam apa kan, operasionalnya ini kan kita mau tiba di pantai naik kan gampang. Beda kalau mesin dalam seperti kapal-kapal ini kan untuk kandas itu agak susah, karena baling-balingnya di bawah, ini kita di atas. Ridwan mengetahui betul tak ada jalan pintas untuk cita-citanya itu. Juga tak ada istilah putar haluan. Ya insya Allah. Sudah dipikirkan matang-matang. Sekali buang saus sudah tidak bisa ditarik lagi. Kalau saya pelajari budaya kemaritiman, ya saya sudah 17 tahun. Ya masa lain bisa, saya tidak bisa. Karena bagi perahu pustaka, sekali layar terkembang, surut kita berpantang.